harus bijak ya. Kalau kita memberikan suatu pekerjaan ya, kalau tidak ada kita ya, tidak ada kita walaupun ada kita ya, tetap jalan ya, tetap jalan mereka ya. Kadang-kadang ada juga umpamanya, wah nggak ada pimpinan, wah ore nggak ada, wah santai-santai mereka ya kan. Nah gitu, ada seperti itu. Tapi yang bagus itu walaupun ada tidak ada, kita tetap mereka bekerja seperti biasa gitu. Karena kita sudah bagi habis gitu ya urian tugasnya kepada staf kita gitu. Tinggal kita laporan-laporan ini bagaimana sampai di mana ya kan, mana laporannya, nah gitu, tinggal gitu. Jadi kekuasaan rujukan juga ya seorang atau organisasi karena mempunyai daya tarik bagi orang lain. Nah, kemudian kekuasaan informasi di sini, information power ya, mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh orang lain yang tidak mempunyai informasi dimaksud. Ini kekuasaan koneksi, connection power di sini, mempunyai koneksi dengan orang lain yang mempunyai kekuasaan. Biasanya ada juga ya, dia duduk di situ karena ada koneksi ya, nah gitu. Karena memang kalau di Indonesia masih berlaku juga kedekatan, ya kan? Nggak mungkin dia orang jauh-jauh yang belum tentu dia nggak tahu, ya kan? Biasanya yang terdekat dipakai. Nah, peran ibu ya, gaya kepemimpinan di sini ada leader behavior ya. Ini oke ya. Nah, di sini kita situasional berbagi kekuasaan di sini ya. Oke, ya ini kita ini. Kemudian memberdayakan pengikut di sini ya, melakukan human research ya, development ya, pengembangan pengetahuan sikap dan perilaku ya. Kemudian mempercayai pengikut, mempercayai modal sosial dalam interaksi sosial, mengkooptasi pengikut ya, ikut sertakan pengikut dalam perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, jadi diikutkan mereka ya. Pokoknya kita transparan aja, terbuka saja ya, agar mereka juga tidak ada limit pikiran yang lain pada kita ya. Jadi kemudian efek juga memotivasi, mengikut dengan menyatakan bahwa dia pasti berhasil jika berupaya dengan maksimal. Kita juga memberikan semangat pada mereka, juga mendelegasikan kekuasaan di sini. Mendelegasikan kekuasaan kepada pengikut akan meningkatkan motivasi pengikut. Jadi kita juga bisa mendelegasikan walaupun kita tidak ada, tetap berjalan ya. Nah gitu. Baik Bapak dan Ibu ya. Nah ini untuk teori kepemimpinan seperti Pak Soekarno, ya, ini punya karisma dia ya, kepemimpinan karena situasional pada mereka itu ya. Kepemimpinan adalah kemampuan yang melekat, pemimpin besar dilahirkan bukan dibentuk. Nah, pemimpin besar muncul sebagai heroik mitos ya. Mohon di-unmute dulu Bu Desi. Mohon di-unmute ya Bu Desi. Triani, halo. Ya Pak. Mohon di-unmute dulu itu. Dimatikan mic-nya. Terdengar berisik. Halo Ibu Desi. Ibu Desi Triani ada? Halo? Silakan Pak. Tolong di-unmute dulu ya. Terima kasih ya. Di sini seperti kepemimpinan Pak Soekarno ya, disebut greatman karena pada saat itu pemimpin dianggap kualitas laki-laki di sini. Kemudian teori kepemimpinan di sini ya, Bapak dan Ibu ya, untuk teori kepemimpinan, teori karakter di sini, karakter kepribadian ya, sosial fisiknya juga ya, perilaku juga ya. Kemudian teori karakter pertama, teori karakter pendekatan sifat ya, untuk memahami kepemimpinan perlu mengidentifikasi sifat-sifat atau ciri-ciri pemimpin ya. Para peneliti membandingkan ciri pemimpin dengan yang bukan pemimpin, dan peneliti juga mengidentifikasi ciri pemimpin yang efektif ya. Teori karakter kedua, pemimpin cenderung memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi, tapi dia juga ramah ya, lebih percaya diri, juga mempunyai kebutuhan akan kekuasaan lebih besar, dan anggapan dari bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Nah itu. Jadi memang udah ada
bakat-bakat kepemimpinan Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu ya, saya akan tanyakan bagaimana kita kita mencontoh perpustakaan yang berhasil. Nanti setelah itu kita diskusi ya, karena waktu juga ya kita. Jadi kalau ini nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu ya, dibaca. Nah, Bapak dan Ibu, kalau yang belum tahu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, nanti saya akan tayangkan nih acara peresmian gedung layanan Perpustakaan Nasional RI ya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang katanya tertinggi di dunia. Sudah ada suaranya Bapak dan Ibu? Suaranya ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada, ya? Pak. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Nah. Sudah ada suaranya. Sekarang Ya. 27 lantai plus basement. Jadi nggak kaget kalau gedung Perpustakaan Nasional ini tertinggi di dunia untuk gedung perpustakaan. Nah, ini Kepala Perpustakaan Nasional menjadi pembangunan gedung fasilitas yang dari Makassar. penting ada buku-buku berkualitas, penting ada tempat yang nyaman, tetapi lebih dari itu yang kita perlukan justru ide-ide yang bisa digali bersama. Kegiatan seperti apa, pustakawan yang seperti apa yang bisa kita lakukan dan manfaatkan dengan berbagai fasilitas yang ada. Nah, itu Bapak dan Ibu ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Layanan itu tidak terbatas hanya pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan pula dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo membaca, ayo ke perpusnas. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa buat video ya untuk semacam ini ya. Kalau bisa nanti ada kunjungan bisa ditayangkan dan juga bisa sekarang di-upload di YouTube ya, di YouTube juga. Sekarang untuk promosi itu mudah sekali ya. Gampang sekarang, semua bisa jadi artis sekarang. Makanya artis sekarang sudah tidak begitu laku. Ya, nah ini Bapak dan Ibu ada namanya Gemilang Perpustakaan kemarin sudah ya ada Gemilang, jadi penghargaan perpustakaan di bidang perpustakaan, baik itu pemilihan yang terpilih ya, umpamanya perpustakaan terbaik ya, pustakawan terbaik ya, perpustakaan sekolah juga ada ya, ini di Gemilang Perpustakaan setiap tahun ada ya. Nah ini. Malam pemberian penghargaan tertinggi kepada para insan yang berkontribusi aktif dalam mengembangkan perpustakaan dan menumbuhkan kegemaran membaca di Indonesia telah digelar. Siapa saja yang menerima penghargaan? Perpustakaan itu yang kemarin Taman Sari pencapaian kita sebagai umat sekolah manusia. Ya, Gemilang Perpustakaan Nasional 2018 Minggu 30 September menghadiri jam 2 siang yang onsite ya. Nah, itu Bapak
Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, untuk perpustakaan berbasis digital. Nah, ini siapa nih? Generasi milenial Bapak dan Ibu. Ya, ini mempergunakan casing-casing komputer yang bekas. Dicat berwarna-warni, ditempel di sini. Dia ada mesin cuci bekas juga untuk menaruh buku-buku yang habis dibaca, taruh di sini. Ya, bukan dicuci tapi ditaruh ya. Ini kepala sekolahnya ya, kepala sekolahnya Pak Hendrik namanya ya. Dia juga yang mendapat penghargaan yaitu menerima gitu ya. Kepala perpustakaannya alumni KPS juga ya, alumni KPS Pak Latif namanya ya, Pak Latif. Nah, ini ya cara seperti ini di tempat Bapak dan Ibu udah begini belum? Belum, Pak. Belum. Ya, bahkan Ibu Bapak ya, supaya terinspirasi dengan sistem barcode juga akan memudahkan anak-anak didik kita belajar sampai santai di halaman. Dia dimanfaatkan halaman-halaman ini ya, digantungkan di pohon-pohon ini, pohon literasi ya, gantungkan di situ. Nah, ini mapelnya ya juga digantungkan di sini untuk menyiasati kurangnya sarfras, beralih ke sistem digital pakai sistem barcode ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini juara nasional tahun 2019 ya. Nah, ini juga ada disediakan tempat selfie ya untuk anak-anak maupun para guru ya. Nah, itu menarik kalau yang berkunjung. Biasanya kalau udah jadi juara nasional banyak yang melihat ya, studi banding, percontohan biasanya. Nah, ini gazebo ya. Anak-anak bisa baca di sini pakai laptop ya, disediakan juga untuk colokannya, listriknya di sini, santai mereka ya. Nah, ini juga ada untuk generasi milenial. Nah, ini untuk ini pakai barcode ya. Ada juga dia pakai gantungan kunci atau kaos ya, atau ini ada barcode-nya setiap yang datang gitu ya. Nah, ini coba kita putar videonya ya. Pemanfaatan teknologi informasi semakin akrab di lingkungan masyarakat dunia memasuki era Society 5.0. Teknologi penunjang mendukung transfer ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan masyarakat telah diimplementasikan di Perpustakaan Digital MZen SMK Labor Binaan FKIP Unri Pekanbaru. Disinilah kami hadir dan terus berinovasi, menyajikan layanan perpustakaan terbaik dengan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, budaya, dan pendayagunaan teknologi informasi. Selamat datang di Perpustakaan Digital MZen, juara nasional Lomba Perpustakaan Sekolah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sampai saat ini, bulan November 2020, telah berkunjung 40 sekolah, 24 instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Riau dan di luar Provinsi Riau. Manajemen SMK Labor sangat berterima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI, Bapak Muhammad Syarif Bando, atas apresiasi dan dukungan yang diberikan yang luar biasa yang kami terima selama ini. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, serta Yayasan UNIF Riau yang selalu memberikan motivasi kepada kami. Semoga Perpustakaan Digital MZen ini akan selalu menginspirasi dan menjadi role model perpustakaan sekolah di Indonesia dalam menghadapi Society 5.0. Dengan mengusung tema budaya Nusantara, Perpustakaan Digital MZen hadir dengan keunikan serta ciri khasnya, mulai dari penyediaan 4 ruang pustaka dengan menggunakan nama-nama pahlawan dan tokoh legendaris Melayu, yakni Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Nadim, dan Hang Kasturi.
Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan sejarah Melayu Riau kepada pemustaka. Ruangan pustaka ini pun didesain dengan nuansa yang berbeda, serta balutan teknologi informasi di setiap ruangan. Memasuki ruang pustaka Hang Tuah, kita akan disuguhkan dengan fasilitas berupa ruang baca hening, pojok Melayu, jasa Raharja Corner, buku referensi, serta memorabilia. Pembelajaran yang kemudian hari ini dalam kondisi pandemi, alhamdulillah bahwa kita sangat disupport oleh perpustakaan Digital MZen. Banyak dampak yang kemudian dirasakan oleh siswa, termasuk teman-teman guru. Saya mewakili teman-teman guru bahwa kegiatan dan aktivitas teman-teman lebih banyak kemudian terpusat di perpustakaan Digital MZen. Saat ini masih dalam pandemi, ya perpustakaan Digital MZen sudah mensupport bahwa tugas-tugas anak-anak juga sudah dikoleksi tapi dalam format digital, sehingga memang keberadaan perpustakaan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat kemudian memberikan layanan yang prima terhadap kami, guru, siswa, sehingga memang proses belajar itu terus-menerus dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan kita pada saat hari ini. Beralih ke ruang pustaka Hang Jebat, kita akan menemukan fasilitas radio online, literasi budaya Nusantara, Subdik sumber belajar digital, Mapeldik mata pelajaran digital, dan koleksi buku khusus anak. Nuansa perpustakaan ini didesain penuh warna sehingga menjadi pustaka yang ramah anak. Masuk pada ruang pustaka Hang Nadim, kita akan merasakan fasilitas lainnya yang disuguhkan berupa gerai Bank Riau Kepri, klinik literasi, replika Candi Muara Tapus, kota infak pantun, literasi COVID-19, prasasti, serta galeri sastrawan dan budayawan Riau. Selanjutnya, ruang pustaka Hang Kasturi menyuguhkan fasilitas berupa ruang pertemuan, galeri tunjuk ajar Melayu, serta galeri buku siswa dan guru SMK Labor. Tidak hanya menyuguhkan kenyamanan pustaka dalam ruang, perpustakaan Digital MZen juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan di ruang terbuka seperti Taman Literasi, Pondok Eko Literasi, Kafe Literasi, Balai Literasi, dalam upaya menunjang kemudahan dan kenyamanan para pemustaka. Hingga saat ini berbagai inovasi teknologi pun masih terus dilahirkan dari hasil buah pikir masyarakat sekolah SMK Labor yang berkompeten dan berkualitas. Balutan teknologi informasi dapat dirasakan di setiap sudut perpustakaan Digital MZen. Beberapa inovasi going mobile yang telah berhasil dihadirkan perpustakaan Digital MZen hingga saat ini. Kehadiran perpustakaan Digital MZen tidak hanya mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekolah saja, namun juga berupaya memberikan sumbangsih untuk peningkatan mutu perpustakaan yang ada di Indonesia. Semoga perpustakaan Digital MZen bisa terus berinovasi dan memberi inspirasi menguatkan literasi Indonesia. SMK Labor bukan sekolah biasa. Nah, gimana Bapak dan Ibu ya? Nah ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu terinspirasi dan terbangun semangatnya ya. Luar biasa. Dengan keterbatasan ya, keterbatasan anggaran tapi bisa jadi juara nasional dengan memanfaatkan yang ada ya. Barang bekas pun jadi mereka dicat. Ya. Kalau kita lagi lihat ya ke perpustakaan yang juara nasional 2021 SMA 70. Udah pernah lihat? Bapak dan Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Mau diputar. Coba kemarin, Pak. Siap, Pak. Diputarkan, Pak. Putarkan, oke. Ya. Kita ya, siap. Nah, kita cari dulu. Saya harus masuk ke ini dulu nih.
Kalau yang Jogja juga bagus, tapi ada yang terbaru aja ya, kita cari yang terbaru sebentar. Adanya di HP, belum saya ini. Sebentar Pak ya. Oh. Belum muncul, sebentar. Saya harus keluarkan ini dulu. Nggak bisa, kemarin bisa. Sudah sampai Bu? Bapak, Ibu, udah? Iya, Bapak. Belum ya? Pak. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Nggak tampil. Susah nge-share.
Kelihatannya enggak. Ada Bapak. Belum ada. Sebentar. Belum ada ya? Sebentar ya. Sebentar. Ini share-nya dari enggak mau muncul ya. Option video. Enggak muncul. Muncul Bapak dan Ibu? Belum Bapak. Hah? Sudah? Belum Pak. Muncul WA Bang. Muncul malah WA. Belum Pak. Belum ya? Ada Pak. Hah? Kecil namanya. Ada muncul Pak. Ada muncul. Ada. Suaranya terdengar? Tapi belum. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Suaranya ada Pak. Ada Bapak. Gambarnya nggak ada Pak. Hah? Gambarnya nggak ada? Gambarnya nggak ada. Belum ada gambarnya? Gambarnya belum ada. Belum ada ya? Sebentar. Lagi. Sudah ada. Sudah Pak. Sudah ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Aman, sehat Pak, sudah untuk muncul kita semua. Suara dan gambar. Selamat datang di SMA Negeri 70 Jakarta, sekolah ramah anak, sekolah kami tercinta, kancah penempaan remaja. Sesuai visi SMA Negeri 70 Jakarta, terwujudnya sekolah yang unggul dalam karakter, prestasi, dan persaingan global. Mari kita tingkatkan budaya literasi dengan cara memberi teladan agar anak-anak kita mencintai buku, menyukai membaca, dan menulis sejak dini, serta mendorong mereka agar mampu mengaplikasikan literasi pada ruang-ruang kehidupan. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara dengan luas 550 meter persegi merupakan bagian tak terpisahkan dari SMA Negeri 70 Jakarta yang kami tujukan bagi peserta didik sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah serta juga hadir untuk melayani masyarakat. Tak hanya didukung dengan berbagai koleksi buku yang lengkap yang memiliki 855 judul fiksi dengan 5.295 judul non-fiksi serta 6.003 judul e-book hasil kerjasama dengan Telkom yaitu PADI dengan 1.083 judul dan Aksara Maya dengan 4.920 judul. Namun, di perpustakaan ini peserta didik juga dapat menikmati berbagai fasilitas, sarana prasarana pendukung, layanan serta program-program unggulan, dan layanan masyarakat yang dihadirkan guna meningkatkan prestasi akademik peserta didik di SMA Negeri 70 Jakarta.
dengan visi terwujudnya perpustakaan yang representatif sebagai penyedia informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama, menjadikan perpustakaan Ki Hajar Dewantara bukan saja proyek percontohan Provinsi DKI Jakarta, namun juga skala nasional. Sebagai sebuah sarana penunjang literasi yang memiliki andil dalam pendidikan peserta didik di SMA Negeri 70 Jakarta, tentu terdapat berbagai macam latar belakang sejarah yang mengiringi perjalanan perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara ini lahir bersamaan dengan berdirinya SMA Negeri 70 Jakarta, yaitu tanggal 5 Oktober 1981. Nama Ki Hajar Dewantara dicanangkan sebagai nama perpustakaan SMA Negeri 70 Jakarta karena peran sosok beliau terhadap dunia pendidikan sangatlah besar. Sehingga SMA 70 Jakarta memiliki harapan besar terhadap perpustakaan Ki Hajar Dewantara ini pada proses pembelajaran para siswa, agar dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari tempat ini. Perpustakaan yang berkualitas tentu saja diikuti oleh fasilitas-fasilitas unggulan yang dimilikinya. Salah satu fasilitas unggulan yang dimiliki perpustakaan Ki Hajar Dewantara ialah Taman Literasi. Di sini, peserta didik SMA Negeri 70 Jakarta dapat menambah pengetahuan mereka melalui berbagai bahan bacaan yang tersedia di 15 gazebo Taman Literasi yang tersebar di semua area SMA Negeri 70 Jakarta. Sebagai penunjang kegiatan akademik peserta didik, serta sebagai upaya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terkini, terdapat pula studio mini sebagai bagian dari perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Melalui studio mini, peserta didik di SMA Negeri 70 Jakarta dapat menikmati layanan literasi digital yang melibatkan peran siswa-siswi itu sendiri. Sebagai tempat seminar, aktivitas diskusi, pembelajaran bermain peran dan sebagainya, juga terdapat ruangan audio visual. Saat ini, berbagai aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari internet. Untuk itu, melalui perpustakaan Ki Hajar Dewantara, fasilitas internet melalui Wi-Fi dengan kecepatan 250 Mbps dihadirkan untuk dapat dinikmati baik oleh peserta didik, guru, serta karyawan sekolah. Sebagai perwujudan perpustakaan yang representatif, penyedia informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama, perpustakaan Ki Hajar Dewantara juga memiliki website perpustakaan yang tentu saja terintegrasi dengan website SMA Negeri 70 Jakarta. Di perpustakaan Ki Hajar Dewantara, kami memiliki berbagai program unggulan, diantaranya Green Literacy, EDTS atau Elektronik Daftar Tajuk Subjek, Drive-Thru e-book, Literacy on the Bus Stop, QR Space Library, pemilihan duta baca perpustakaan. For me, books are a necessity for education, entertainment, and also self-improvement. With books, I can explore the world from cities all over the world to even mythical worlds with just the turn of a page. Yuk kawan-kawan, kita jangan sia-siakan fasilitas yang ada di perpustakaan SMA 70 Jakarta ini. Yuk kita ke perpustakaan. Salam literasi. Selain memiliki berbagai program unggulan, kami juga menghadirkan layanan, diantaranya Pojok Anak, Koleksi Khusus, Layanan BI Corner, Layanan Storytelling, Layanan Disabilitas, Bimbingan Pemustaka, Layanan Ekstensi Literasi, Layanan Literasi. Guna menjaga dan meningkatkan minat literasi di kalangan peserta didik SMA Negeri 70 Jakarta, berbagai aktivitas dilakukan, antara lain aktivitas literasi di kelas, di mana peserta didik wajib membaca buku sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Lomba penguatan literasi, lomba mading, lomba mural, webinar wawasan kebangsaan, webinar tanaman obat dan hidroponik, webinar sekolah ramah anak, praktik secara luring tanaman obat dan hidroponik, penyusunan langkah kerja sekolah ramah anak,
serta berbagai literasi yang tersedia di banyak lokasi di sekolah. Berbagai upaya kami untuk menghadirkan perpustakaan yang berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta dapat mendukung kegiatan akademik peserta didik, tentu membuahkan hasil melalui prestasi dan hasil karya peserta didik di SMA Negeri 70 Jakarta yang membanggakan. Berbagai prestasi serta hasil karya siswa tersebut diantaranya adalah juara pertama NSDC tingkat nasional tahun 2020, Honorable Mention UNHCR High Scope MUN 2020, Best Position Paper MIS BMUN 2020, Medali Emas Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat nasional, Medali Perunggu Tari Kreasi FLS 2N tingkat nasional, Medali Perak Komik Digital FLS 2N tingkat DKI Jakarta, serta berbagai karya biografi serta moral siswa. Semua prestasi tersebut tentu saja mendapat sambutan hangat dari para orang tua, karena mereka melihat korelasi antara kualitas perpustakaan Ki Hajar Dewantara dengan peningkatan akademik yang mampu dicapai oleh peserta didik. Dengan fasilitas perpustakaan yang lengkap, nyaman, dan menyenangkan ini, sebagai hasil kerjasama sekolah dan orang tua murid, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan jangan sia-siakan perpustakaan untuk menunjang siswa prestasi sebagai pusat informasi, sebagai pusat penelitian, sebagai pusat kebudayaan, dan sebagai pusat rekreasi untuk membangkitkan semangat belajar mandiri di perpustakaan. Yuk, budayakan membaca, ubah pola konsumtif dengan kebiasaan menggali ilmu. Salam literasi. Kali ini Ibu akan menyampaikan bahwa ada satu buku yang sangat bagus isinya serta bermakna. Buku ini berjudul Generasi Kembali ke Akar, karya Muhammad Faisal. Sangat cocok untuk adik-adik semua. Pada buku ini generasi milenial disebut generasi PHI. Milenial sekarang mulai tertarik pada kecenderungan literasi. Ini berlawanan dengan sosial media yang semakin digital. Penasaran? Ayo baca buku ini di perpustakaan SMA Negeri 70 Jakarta. Adik-adik harus membacanya dan buku ini ada di perpustakaan Ki Hajar Dewantara SMA Negeri 70 Jakarta. Ayo mari bersama-sama kita membaca. Semoga dengan membaca buku kalian akan semakin cerdas, dalam wawasan kalian semakin luas. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, nama saya Andri Hansel Zakarias. Saya merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 70 Jakarta. Saya berhasil meraih medali emas di ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 tingkat nasional. Nah sahabat, salah satu kunci keberhasilan saya dalam meraih prestasi adalah dengan rajin membaca buku. Saya selalu menyempatkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan SMA Negeri 70 Jakarta, perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Hello friends, my name is Clarissa, one of the student of SMA Negeri 70 Jakarta who is successful to win Putri Remaja Indonesia Budaya 2020. Because of that, I am fortunate enough to be accepted in Universitas Indonesia. My long journey to Putri Remaja Indonesia has not been easy. One of the most important thing in my preparation for this competition is reading. Not only it is useful for this competition, but it is also useful for my future life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya sebagai kepala sekolah, semoga perpustakaan Ki Hajar Dewantara ini bisa berperan penting dalam keberhasilan para siswa di masa mendatang, terutama dalam membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Serta perpustakaan ini pun mampu menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan kegiatan literasi dan fungsi perpustakaannya menjadi lebih maksimal. Demikian, salam literasi. Hujan keribis aja, ikan teri di asini.
di SMA Negeri 70 Jakarta terdapat pojok budaya Betawi sebagai sarana pembelajaran budaya lokal bagi peserta didik. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara bukan hanya sebuah perpustakaan biasa, di mana buku-buku tersusun dengan rapi dan peserta didik mendatanginya untuk memuaskan dahaga mereka akan ilmu pengetahuan. Namun, perpustakaan Ki Hajar Dewantara juga merupakan sebuah warisan yang sudah dinikmati oleh generasi sebelumnya, sedang dinikmati oleh generasi sekarang, dan akan dinikmati oleh generasi mendatang. Di sini, pengetahuan dibagikan dan kebijaksanaan diberikan bagi mereka yang mau untuk menerimanya. Perpustakaan Ki Hajar Dewantara hadir untuk mencerdaskan mereka, peserta didik, calon penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemprov DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh pengelola perpustakaan Ki Hajar Dewantara di SMA 70 Jakarta yang berhasil menjadi perwakilan Jakarta dalam kejuaraan perpustakaan sekolah tingkat nasional tahun 2021. Harapannya perpustakaan di SMA 70 ini tidak hanya sekedar berperan dan hadir, tapi juga menjadi tempat untuk perluasan wawasan, cakrawala bagi siswa dan seluruh unsur yang ada di sekolahnya. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi internal, eksternal, serta komite dalam membangun kegiatan di perpustakaan Ki Hajar Dewantara ini, sehingga kita bersyukur bahwa banyak sekali pribadi-pribadi yang mengabdi kepada bangsa dan negara lahir dari SMA 70 ini. Karena itu kami mendukung penuh dan harapannya nanti SMA 70 bisa juara, membawa kebanggaan bagi kami semua di Jakarta. Salam prestasi, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, ya gimana pendapat Bapak dan Ibu? Ya luar biasa. Yang di Jakarta juga nih, ya nanti mudah-mudahan bisa berkunjung ke sana ya, ke SMA 70 ya. Dulu Pak Undro itu kepala perpustakaan sekolahnya ya, alumni tahun 2017 ya, 2017 tapi onsite. Nah ini ada hasilnya ya, mereka berjuang. Nah itu sekarang udah berhasil, mereka saya dapat kabar pindah lagi ke sekolah yang lain, kepala perusahaan sekolahnya. Jadi Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan terinspirasi ya dengan tayangan tadi video ya, baik itu perpustakaan digitalnya ya maupun secara ini lengkap sekali tadi ya, yang dari SMA 70. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita buka diskusi ya, sharing. Ya, silahkan Bapak dan Ibu ya. Yang mau sharing ya, bertanya. juga semua ya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu Ira mau bertanya? Ada yang mau ini sharing? Silakan. Kita buka diskusi, Bapak dan Ibu. Halo, suara saya kedengaran, Bapak dan Ibu? Ya, Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Mau izin, Pak, Ya. mau bertanya. Silakan, bisa. Ya, resen aja ya, silakan. Ya, silakan kalau ini. Jadi nanti bergilir. Resen, silakan. Silakan Ibu Biobina ya. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya. Begini, Pak, ini terkait dari buku yang ini saya jelaskan kondisi kami dulu ya, Pak ya. Jadi saya menggantikan pengelola perpustakaan tahun 2019 dari yang terdahulu itu tanpa serah terima, karena beliau yang saya gantikan ini
meninggal dunia. Jadi tanpa serah terima pekerjaan atau jabatan, jadi semuanya abu-abu, seakan-akan begitu ya Pak ya. Dan untuk buku yang buku pergantian buku kurikulum waktu sebelum 2013 itu loh Pak, 2006 ya, dan ada revisi lagi, itu buku itu kondisinya masih baru, tapi saat ini itu memenuhi gudang dan memang tidak terpakai. Nah, Pak mohon solusi, mungkin Pak Sujatnya juga ada pengalaman terkait buku ini untuk penghapusan mungkin, karena saya sharing dengan pegawai yang di bagian aset, itu data dari buku itu untuk penghapusan itu tidak ada. Dan saya juga pernah menanyakan ke pihak dinas kearsipan dan perpustakaan wilayah kami, kalau tidak ada bagaimana Bu? Dan pihak mereka pun juga tetap harus dicari, dan sedangkan kami mencari di bagian aset itu tidak terdeteksi. Nah ini gimana ya Pak solusinya untuk hal-hal yang semacam ini? Pak Sujatnya apa pernah mengalami hal seperti ini? Ya, terima kasih Pak ya. Baik Bu Bionita ya, Biobina Pak. Biobina ya, Bu Biobina ya. Nah ini buku ini apakah masih relevan? Masih sudah bisa tidak Pak. Sudah Jadi, tidak update lagi. Ini buku bahan juga. Ya, buku bahan ajar tahun 2004. 2004. Berarti kan sudah ada gantinya yang baru ya? Iya, betul. Yang baru, ganti yang baru, terus itu di gudang banyak menumpuk ya? Iya, betul Pak. Padahal kondisi masih baru bukunya. Kondisi masih baru. Nah ini, begini Ibu, ya asal buku itu belum ditemukan juga ya? Belum Pak. Asal buku pastinya kan dari dinas pendidikan ya. Yang pengadaan buku Ibu ya. Jadi buku itu Ibu data ulang ya, karena kan datanya kan nggak tahu Ibu ya, data ulang, kemudian buatkan berita acara bahwa itu akan penghapusan ya, tentunya pengetahuan dan persetujuan kepala sekolah ya, yang punya yang tanggung jawab, yang paling punya ini apa itu anggaran ya, tentunya kepala sekolahnya kan menggantikan Mas Beliau. Betul Pak. Iya. Coba Ibu diskusikan sama beliau ya, kalau memang itu harus dihapuskan, nanti asal buku itu dari mana, terus nanti laporkan buku sekian ya, terus berita acaranya bahwa buku ini sudah tidak update lagi ya, dan kondisinya memang masih kelihatan bagus ya, apakah buku itu akan dihibahkan ya, atau dihibahkan ke perpustakaan lain atau mau dilelang ya. Lelang tentunya harus melalui suatu prosedur ya, prosedur perundang-undangan yang berlaku, karena itu dibeli dari anggaran ya, dari uang negara ya, juga dikembalikan nanti hasil lelangnya itu ke negara, baru nanti adakan satu penghapusan. Tapi Ibu nanti didata dulu, diusulkan sekian eksemplar buku ya, seumpamanya ada 5.000 buku ya, terus kemudian dengan judulnya ya, terus secara rinci, secara abjad ya, lampirkan, terus buat berita acara ya. Terus kemudian laporkan ke kepala sekolah tanda tangan, terus nanti kepala sekolah nanti datang ke asal buku itu siapa, di dinas perpustakaan kan ada bagian inventarisasi ya, barang milik kekayaan negara. Barang kekayaan negara ya, kalau sudah tidak difungsikan lagi, tidak ada nilai, kan dilelang, sama seperti mobil ya, alat-alat, pokoknya yang diinventaris ini kantor ya, kalau sudah tidak bisa didaya gunakan lagi itu dilelang ya Ibu. Jadi buat berita acaranya dan laporkan kepada pimpinan, terutama kepala sekolah ya, nanti kebijakannya apa kepala sekolah itu ya. Ya itu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu ya. Ada Ibu Bayu, silakan. Pak Bayu ya, silakan Pak Bayu Hadi.
Silakan Pak Bayu. Ini nggak ada videonya Pak Bayu, cuman resan aja tan. Halo, halo Pak Bayu, Pak Bayu Rohadi. Halo. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Silakan, Bapak dan Ibu. Jangan takut-takut Bapak dan Ibu. Kita sharing aja sama-sama kita ya, belajar. Saya tidak juga tahu semua, tidak ya. Silakan. Ada? Halo Bapak dan Ibu. Kita diskusi. Ada catatan, nanti ada nilai dari saya. Siap. Jangan khawatir. Iya, kita sharing aja ya, tanya. Silakan Pak Abdul, Pak Abdul mau silakan. Iya Pak Pak, Abdul. boleh Pak. Boleh Iya, saya sharing iya, Pak. iya, silakan Pak Abdul. Iya, Ya. mohon izin Pak, saya mungkin hampir mirip sama Bu Biobina, mungkin juga sekolah-sekolah lain sama. Kebetulan saya juga baru beberapa bulan Pak tahun ajaran ini jadi kepala perpustakaan dan memang kondisinya cukup memprihatinkan kalau menurut saya gitu Pak, karena memang isinya kebanyakan di sekolah kami malah buku mata pelajaran Pak gitu, dan dari sebelumnya yang agak sedikit unik karena mungkin pandemi juga Pak, jadi kebanyakan ada buku baru datang pun yang dikasih ke anak-anak itu buku mapel yang lama gitu, masih dalam plastik, jadi mereka datang ngebalikin buku dalam plastik, nggak tahu dicek atau enggak sama petugas yang sebelumnya, saya juga kurang paham gitu Pak. Dan yang lama, yang baru-baru datang itu malah nggak kepake Pak, malah dipajang di display gitu. Nah, bingung juga karena saking banyaknya mesti bagaimana, sementara kalau nanya ke bagian aset, Pak ini boleh nggak dimusnahkan gitu. Ternyata kata beliau sampai saat ini memang kalau di DKI yang saya dengar dari beliau memang belum ada untuk penghapusan gitu. Dan terakhir banget baru bulan November ini ada arahan untuk penghapusan aset dari penghapusan buku dari tahun 2019 Pak. 2019. Tapi itu juga masih nunggu apakah bisa atau tidak gitu. Dan akhirnya buku itu menumpuk di gudang dan sempat beberapa yang sudah dimakan rayap gitu. Dan itu saya baru pertama kali melihat dalam satu rak itu ketika kita buka itu isinya rayap semua. Bukunya udah nggak berbentuk Pak, jadi sarang rayap. Nah sebenarnya kan itu hal yang mubazir ya Pak. Kalau kita ngomongin ada hubungannya dengan kewirausahaan, ketika itu bisa kita jual lalu kita bisa membeli buku-buku baru, itu kan sebenarnya jadi hal yang lebih bermanfaat dibandingkan hanya ditaruh menunggu penghapusan. Cuman baik lagi memang ketika memang uang negara itu harus ada pertanggungjawabannya, kan seperti itu ya Pak. Nah, jadi itu yang saya alami. Akhirnya kepala sekolah juga bilang ya udah disimpan aja dulu gitu. Jadi sambil nunggu prosedur yang ada. Kecuali memang buku-buku yang dirayap, yang hilang karena rayap itu Pak, yang rusak karena rayap, kami foto, kami catat buku apa saja, jumlahnya berapa, kami bikin berita acaranya sih Pak. Itu kalau yang buku-buku dimakan rayap. Tapi buku-buku yang sudah memang rusak, masih kelihatan berbentuk buku namun udah rusak, itu tetap kita simpan sih Pak kalau yang di sekolah kami. Nah, saya juga punya pertanyaan Pak, itu kan kalau buku mata pelajaran Pak, bagaimana dengan buku-buku umum gitu Pak? Saya lihat di sekolah kami koleksinya lumayan apa ya Pak? Tahunnya itu tahun jadul banget gitu Pak. Jadi nggak terlalu banyak, tapi memang bukunya saya lihat ini tahun 92 gitu. Jumlahnya banyak Pak, dan mungkin kalau dibilang kita display di perpustakaan, mungkin itu jadi hal yang memang kurang menarik untuk anak-anak gitu. Karena kalau saya lihat sampul aja udah sampul plastik yang udah coklat banget gitu Pak. Jadi masih zamannya novel ada NH Dini yang kalau ada tulisannya tuh Pak, kalau buku zaman dulu kan ada tulisan buku ini tidak diperjualbelikan karena milik negara gitu. Nah, akhirnya itu masih kita pajang sedikit gitu Pak, nggak semuanya kita pajang, dan kebetulan sekolah kami pun baru ngerintis untuk masukkan ke slim gitu, jadi hanya beberapa saja, sisanya taruh di gudang gitu. Nah pertanyaan saya Pak adalah, apakah ketika bukan buku mapel Pak, kayak buku-buku yang zaman dulu itu kan kebanyakan dari negara namun tidak pakai, bukan BOS ya Pak, kalau nggak salah BOS itu tahun 2013an ya kalau nggak salah ya Pak. Nah apakah buku-buku yang lama ini Pak boleh dijual gitu Pak, atau kita apa ya namanya ya? Ya ini dijual sih Pak, dijual untuk penghapusan ya. Atau penghapusan itu kan berarti saya kurang paham dengan kalimat penghapusan sebenarnya Pak. Penghapusan itu apakah boleh
dijual itu termasuk penghapusan, Pak? Ya, Atau beda? Ya itu kan nanti kan dihapuskan dulu dibuat berita acaranya ya. Terus nanti kan dari asal buku itu nanti tergantung kebijakan kepala sekolah ya. Kebijakan kepala sekolah apakah itu buku itu mau dilelang biasanya kan. Dilelang, dijual atau kan dilelang. Hasil lelang itu nanti kan uangnya kan kembali ke negara. Apakah berbentuk uang itu nanti akan diberikan lagi buku lagi, ya itu kembali lagi kebijakan kepala sekolah ya, gitu. Jadi nanti kayak kepala sekolah yang punya kebijakan. Ya. Nah itu, jadi Bapak tugasnya melaporkan ya situasi yang ada, ya keadaan yang ada, ya permasalahan yang ada, dicatat semua, dilaporkan. Ya buku itu memang sudah tidak update lagi dengan informasinya, ya dengan alasan-alasan tertentu. Ya kalau memang itu buku itu bersifatnya sejarah, ya itu memang harus dilestarikan. Gitu. Kalau yang sifatnya sejarah ya dia ada historinya, dilestarikan. Rusak pun harus diperbaiki ya. Diperbaiki ya, rusak jilidannya harus diperbaiki seperti baru lagi. Itu buku yang sifatnya histori. Tapi kalau buku-buku ya biasanya kalau buku umpamanya umum itu kadang-kadang juga sewaktu-waktu dibutuhkan juga ya oleh masyarakat oleh ini. Karena ingin juga semakin buku itu tua ya, buku itu tuh semakin nilai itunya tidak ternilai ya. Seperti contohnya di Perpustakaan Nasional banyak buku-buku atau yang ditulis ya, bahkan naskah kuno ya itu akan banyak dicari orang ya, naskah atau buku-buku lama gitu ya, itu akan menjadikan suatu punya buku itu ya milik keistimewaan gitu, bisa menyimpan buku-buku yang tulisan lama. Sampai ada yang perpustakaan sekolah Jogja itu buku zaman Belanda yang ditulis zaman Belanda tahun 16 abad 16 ada dia sampai sekarang tuh betul-betul itu bernilai sekali ya, tidak ternilai harganya ya. Itu disimpan dengan baik dan masih mulus ya buku itu. Ada sekolah itu sehingga dia juga yang Jogja itu juga karena terlihat koleksinya juga ya. Terus kemudian dia juga juara nasional juga itu yang Jogja. Cuma saya nggak tayangkan tadi, kita terlalu lama nanti nonton video aja, jadi ya ada ya itu yang juara nasional tahun tahun 2020 kalau salah ya. Nah itu ya. Jadi lihat dulu bukunya kan, bapak kan yang tahu buku itu ya, isinya ya, isinya ini kira-kira ini tidak ya. Kalau memang buku itu buku ini nggak update nih ya kan, nah itu ya kita kan bisa menilai ya kan informasi itu gitu ya, bisa menilai. Jadi ini tergantung para perpustakaannya dan timnya ya, bagaimana terus kemudian nanti data semua buku laporkan ke kepala sekolah dan apa nanti kebijakan kepala sekolah ya, apakah buku itu di penghapusan, berarti penghapusan juga dari daftar inventarisasi ya buku, karena semua koleksi yang ada ya di perpustakaan Bapak ya itu sudah tercatat di buku inventaris, di buku induk ya. Setiap masuk ke buku induk ada dicatat ya, asalnya dari mana buku itu, apakah itu dari hibah ya ataukah dari buku titipan. Nah itu ada ya. Nanti Bapak dan Ibu udah dapat pengembangan koleksi belum? Materi pengembangan koleksi belum, Pak. Nanti belum, ya nanti di pengembangan koleksi ya, di pengembangan koleksi itu ada nanti. Jadi asal buku itu dari mana, apakah dari anggaran rutin, apakah dari anggaran proyek dan sebagainya ya. Jadi itu ya memang kita harus nilai, lihat dulu itu ke buku itu ya, kebermanfaatannya dan informasinya ya, informasinya. Nah itu kalau buku itu kira-kira wah ini nanti tahu ini bisa dicari orang ya kan, langka, jadi langka gitu, buku langka ya. Kalau barang aja kalau antik ya, mungkin kita tahun motor aja lah contoh ya, motor waktu tahun umpamanya 76-an ya kan, terus ada sekarang masih mulus, jadi motor antik kan ya, harganya bukan ini lagi, orang banyak yang cari ya kan.
ratusan juta pun dibayar kan, orang hobi yang koleksi barang antik. Nah gitu. Sama juga ada buku yang ada orang yang suka mencari buku tulisan karya-karya para raja gitu ya, yang itu dikoleksi ya, diburu ya. Nah, Perpustakaan Nasional pun juga kita mencari buku-buku yang raja-raja Nusantara gitu yang punya koleksi, itu diambil ditaruh di Perpustakaan Nasional itu sebagai aset ya, aset budaya kita, budaya bangsa kita. Nah ini kita harus bisa menilai ya buku itu sebelum kita hapuskan ya, Bapak Ibu. Nah kalau buku mapel mata pelajaran kan udah ada yang baru lagi, berarti kan yang lama udah nggak berlaku ya kan, dan terpakai lagi. Nah itu perlu kita ya di penghapusan ya, penghapusan apakah buku itu nanti dilelang atau dijual ya, terus hasil uangnya itu kembali ke negara ya, dalam arti diberikan lagi ya kan, buku lagi gitu ya, yang sesuai kebutuhan ya, kebutuhan perpustakaan pemustaka ya. Yang penting kan ada pertanggungjawabannya bahwa uangnya sekian diberikan lagi buku ini untuk koleksi yang dibutuhkan oleh para pemustaka ya kan, alasannya bisa begitu ya Pak ya, begitu aja ya. Siap, terima kasih Pak. Ya sama-sama, yang penting Bapak Abdul itu ya pendekatan dan koordinasi, terus segala sesuatu ya kan, yang punya kebijakan keputusan adalah tetap walaupun kita sebagai kepala perpustakaan sekolah ya, karena kita punya pimpinan yang punya yang mengatur anggaran adalah kepala sekolah ya. Kebijakan beliau ya, kalau kata beliau oke, lelang aja, jual aja, terus ini ya udah ya kan, udah ada yang bertanggung jawab ya kan. Siap ya, gitu aja ya. Siap, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau sharing, bertanya atau lain sebagainya, silakan. Atau mau mengomentari apa yang akan Bapak dan Ibu setelah melihat video tadi, tayangan tadi ya, apa melangkah Bapak dan Ibu ke depan, silakan. Ada? Ibu Sri? Halo? Ibu Sri? Ibu Sri? Bu Sri? Halo? Hostnya kemana nih? Ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Bapak dan Ibu ada. Ini Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Ya. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mana, Bu? Oh iya, maaf Pak. Maaf Pak, saya dari tadi menutup kamera karena memang sedang dalam kegiatan. Tapi insya Allah saya mendengarkan. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin memang dari kemarin juga sudah menjadi informasi baru untuk saya, bahwa pada setiap kesempatan disebutkan mengenai buku paket itu kan Pak ya, bahwa buku paket itu bukan koleksi perpustakaan ya Pak ya, namun itu aset sekolah. Namun pada kenyataannya di sekolah itu menjadi tanggung jawab perpustakaan gitu Pak ya. Bagaimana caranya mungkin saya memberikan pengertian, mungkin itu juga kan bisa menjadi tanggung jawab bagian sarana ya Pak ya, kalau itu dijadikan aset gitu ya Pak ya. Ya, begini Bu, kalau buku itu bisa juga, kan memang kita kan sentralkan di perpustakaan ya. Tidak ada pembagian-pembagian seperti itu, karena perpustakaan tempatnya untuk menyimpan buku di situ ya, dan dilayangkan kepada pemustaka. Nah, buku-buku paket itu biasanya kan dipinjamkan ke murid kan, dibawa ya. Nanti pada akhir tahun nanti kan dikembalikan ya kan. Nah, aset itu jangan sampai hilang kan. Kalau hilang atau dia harus beli lagi buku itu dan mengganti seperti buku yang persis ya. Nah itu karena itu jadi setiap tahun kan ada di ini kan kosong tuh ya kan. Jadi kalau baru nanti pas dikembalikan baru penuh lagi ya kan gudangnya. Nah itu kecuali yang tadi buku yang buku paket yang sudah tidak terpakai lagi, nah perlu didata ya, diinventarisir, terus kemudian buat berita acara, laporkan kepada pimpinan apakah ini nanti di penghapusan atau nanti dilelang dan sebagainya ya. Nah itu
Karena memang kalau buku paket itu juga kan buku paket taruh di rak umpamanya hanya beberapa saja lah ya. Kalau memang itu ada sisa dari kan dipinjam semua tuh ya. Setiap ini kan sama apa siswa ya, sama siswa. Nanti kan kumpulan lagi, setelah itu ganti tahun baru lagi ya. Itu setiap tahun ganti buku ya, ganti ini setiap tahun ganti baru kan? Tidak ya. Selalu Pak. Tidak kalau selalu misalnya ya. Kurikulum berubah biasanya baru nggak berubah ya, tidak. Ya, jadi nanti kan hanya sebentar saja ya kan, nanti pasti tahun lagi kan dipinjam lagi sama dibagikan lagi kepada siswa semua. Nah memang kalau di akreditasi pun juga tidak dinilai ya kalau buku paket ya. Buku paket yang dinilai itu buku pengayaan, terus kemudian fiksi non fiksi ya, terus kemudian buku-buku ada tambahan lain seperti inovasinya apa, kan ada 6 komponen ya kalau akreditasi perpustakaan itu. Udah akreditasi belum Ibu? Sudah Pak, namun kemarin ikut renovasi, jadi akreditasinya baru C. Oh baru C ya. Ya kalau C itu standar nasional perpustakaan ya. Udah masuk standar nasional. Kalau dikembangkan lagi yang muka A ya, dilengkapi ya. Ya lebih banyak lagi koleksinya ya Bu ya. Bisa sampai 5.000 atau 6.000 ya, bisa nilainya tinggi ya. Nah gitu, terutama ya buku fiksi, buku pengayaan, non fiksinya ya, terus kemudian kearifan lokalnya, buku kearifan lokal dan sebagainya itu ya, Ibu. Saya kira itu ya Bu ya. Jadi ya pokoknya Ibu buku-buku yang kira-kira ini bisa nanti didiskusikan sama kepala sekolah ya. Oke, Ibu Desi. Ya. Bapak terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Desi. Maaf sekali Bapak jika ya. saya tidak mengikuti dengan membuka on cam karena memang sedang kegiatan. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bapak terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Pak, siapa yang resen lagi nih? Pak Bayu ya, Pak Rohadi, SMAN 1. Silakan Pak Bayu. Pak Bayu, halo Pak Bayu. Kemana ya orangnya? Halo Pak Bayu, apa izin beliau? Ada lagi Ibu Bapak yang mau ini sharing? Silakan. Jangan malu-malu Bapak dan Ibu, jangan ini ya, jangan khawatir. Silakan. Ya, Pak Amirullah, silakan Pak Amirullah. Iya, iya. Iya. Iya, nggak banyak tuh nggak apa-apa. Ya. Oke. Baik Pak Amirullah, pertanyaan bagus ya. Entrepreneur, kewirausahaan ya. Baik, ya. Jadi kita Pak Amirullah harus bisa melihat potensi apa, ya kan? Potensi yang ada, ya. SDA-nya bagaimana nih, sumber daya alamnya, ya, di daerah tempat Pak Amirullah, ya kan, yang bisa dimanfaatkan, yang punya ini, apa bisa di kira-kira ini, atau bisa bekerja sama dengan perusahaan, ya, perusahaan bekerja sama, umpamanya ya kita ada kafe dan koperasi, kemudian umpamanya kafe itu harus diisi dengan minuman, ya kan, minuman umpamanya kopi, ya kan, terus kemudian agar pembaca atau pemusaka anak-anak sekolah itu nyaman, dia nggak perlu keluar gitu ya kan, apakah bekerja sama tentang apa namanya mie instan atau ini gitu ya, atau apakah seperti di bandara itu ya kan, kalau ada tinggal masukin umpamanya kopi cappuccino, apa yang panas, apa yang dingin. Kalau buru-buru juga kan, kalau istirahat kan perlu juga ngopi, ngantuk ya kan, nah sambil santai baca kan gitu. Jadi kita tinggal telepon aja kan, nanti kalau habis tinggal telepon, tapi kan kita ada negosiasi, kita dapat fee-nya berapa ya kan, sini. Nah itu kan kita bisa kerjasama seperti itu, atau kerjasama umpamanya dengan penerbit ya kan, dengan penerbit, terus penerbit bawa naruh buku di sana, dipajang ya di etalase, di ini kasih kita ini apa tempat etalase pameran ini ya, di lobi ya, lobi perpustakaan, buku-buku terbaru. Nah kalau ada yang mau berminat ya kan bisa
kita hubungi, ya kan. Tentunya juga kita bisa juga kerjasama dengan koperasi atau kita adakan umpamanya ada wakaf, ya, tapi tentunya harus ada kesepakatan bersama antara wali murid, ya, kepala sekolah, para guru semua, ya, kumpul bersama bagaimana untuk menambah koleksi karena keterbatasan anggaran, bagaimana untuk sebagai kenang-kenangan, umpamanya setiap siswa kalau lulus wakaf buku, ya kan, wakaf buku gitu satu, tapi tinggal beli di koperasi, nanti koperasi yang berhubungan dengan penerbit, nanti penerbit kirim ya bukunya akan bervariasi gitu ya, sesuai keinginan para pemustaka. Tapi kita juga harus survei dulu keinginan para guru apa, karena kan guru-guru juga kan ada yang kuliah lagi, S1, S2, ya kan, S3 bahkan, ya kan, dan juga yang bagian administrasi juga dia perlu baca-bacaan yang sifatnya menghibur dan sebagainya, ya, supaya benar-benar perpustakaan itu tempat nyaman, ya, tempat istirahat sambil menimba ilmu, ya kan. Nah, dengan siap. Ya. Oke. Ya, Jadi, saya Pak. Ya, ya, saya Pak. Oke. Halo, ya. Halo, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak Bayu. Iya. Oke, begitu ya, Pak Amrullah ya. Oke, ya. Nah, silakan Pak Bayu. Ada yang mau bertanya? Tadi Pak Bayu ya. Halo, tadi siap tadi. Oke, Ibu Hajah Baik Maria. Iya, silakan. Silakan Ibu Maria. Oke, Bapak, mohon maaf lupa menghidupkan speakernya. Pertama saya akan mengomentari video yang Bapak tampilkan tadi, buat saya luar biasa, Pak. Ibu ingin seperti itu, punya visi seperti itu. Luar biasa, bagaimana mencapai ke sana, saya bingung Pak, dengan kondisi sekolah saya, dengan kondisi dana, dan kondisi luas bangunan, luar biasa buat saya. Tapi satu yang inspirasi saya tadi ada di SMA 70 saat menampilkan mereka yang berprestasi itu bisa saya ikuti Pak. Terima kasih videonya Pak. Yang kedua Pak yang mau saya tanyakan, jika kami pengadaan koleksi memanfaatkan atau meminta sumbangan pada siswa yang lulus untuk wakaf buku, apa tidak akan menjadi masalah Pak di ombudsman nanti menjadi pungutan liar? Bagaimana tip dari Bapak Bapak? Iya, itu bukan pungutan liar, itu kan kita kan kebersamaan ya, atau namanya itu kan wakaf ya kan, wakaf buku itu ya keikhlasan ya kan dari wali murid atau kita juga tidak memberangkat, itu kan kesepakatan bahwa untuk menambah buku bukan buku untuk mapel ya, buku paket, buku untuk pengayaan siswa ya kan. Nah gitu ya, yang penting kan ada kesepakatan bersama ya. Banyak yang kalau orang tua wali murid juga nggak keberatan, hanya satu buku saja ya kan, berapa sih ya kan, satu buku ya kan gitu. Jadi ya kayak ada kenang-kenangan lah dia habis keluar dia menyumbangkan hanya satu buku ya kan ke perpustakaan. Nah saya kira mungkin tidak ada masalah ya, yang penting tidak ada yang komplain ya. Kalau udah ada kesepakatan ya kan, kesepakatan bersama ya, yang penting kan komunikasi, diskusikan dengan wali murid ya, bagaimana setuju ya, mungkin setuju, kalau setuju udah ketok palu ya kan, persetujuan. Kalaupun ada pemeriksaan orang wali murid nggak masalah Pak ya kan, nggak ada masalah ya, mereka setuju nggak masalah, kecuali kita memaksa, wajib gitu, memaksa gitu ya, memaksa harus ini nyumbang ini gitu, nggak boleh gitu. Makanya kita duduk bersama, saya bilang kita duduk bersama kepala sekolah, wali murid, komite sekolah kita adakan ya, untuk karena umpamanya anggaran hanya terbatas ya, dengan cara itu mungkin mudah-mudahan bisa bertambah ya, karena apa ya, nanti buku satu pun kalau umpamanya 50 murid ya, 50 halo 50 buku ya. Nah itu ya.
Itu ya Bu ya. Ya, saya kembali ke komunikasi lagi Pak. Halo. Ya, komunikasikan ya. Komunikasikan dulu sebelum membuat suatu suatu kebijakan. Oke. Makasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, silakan Pak. Mungkin Pak Bayu ini mau bertanya, tapi silakan Pak Bayu. Pak Bayu. Halo. Tapi suaranya nggak ada ya. Ada yang bertanya? Ada lagi? Kalau memang tidak ada lagi, kita akhiri ya. Akhiri Bapak dan Ibu ya. Karena kita udah hampir setengah 12. Kita juga persiapan untuk istirahat ya. Untuk istirahat, sholat, dan lain sebagainya ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan semuanya ya, peserta diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 9 ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk pengembangan perpustakaan ke depan ya, sehingga mudah-mudahan juga untuk angkatan ini ya, angkatan tahun 2022 ini ada muncul ya perpustakaan yang seperti ya SMA 70 dan SMA Labor ya. Ini jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu itu juga bisa terinspirasi ya dengan saya tayangkan video-video tadi yang menarik ya. Kita ya boleh kita ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Kalau modifikasi harus lebih bagus dari yang kita tiru, betul nggak Bapak dan Ibu ya? Jadi ya nanti Bapak dan Ibu ya tentunya bahan ajarnya juga Bapak dan Ibu baca ya. Terus kemudian juga poinnya juga dibaca ya Bapak dan Ibu ya. PowerPoint-nya nanti saya akan share di LDK ya, di LDK Bapak dan Ibu pelajari. Nanti ada penugasan ya, penugasan ada 5 soal dari saya ya, dari saya. Nanti Ibu ya baca dulu baru menjawab, nanti itu essay ya 5 soal. Kemudian nanti setelah dikumpulkan tugasnya diupload di LDK ya, diupload di situ, nanti akan saya periksa dan saya baca, saya beri nilai. Kemudian nanti setelah itu selesai baru nanti ada tes formatif ya, tes formatif 10 soal ya, 10 soal langsung Ibu Bapak bisa tahu hasilnya di situ. Itu kuantitatif ya. Kuantitatif kalau Ibu dapatnya 100 ya 100, kalau dapatnya 60 berarti belum lulus. Ya, kalau kelulusan itu 70 standarnya ya, 70. Tapi kan ada juga yang tugas itu kan kualitatif ya, esai nilainya itu juga untuk menambah nanti kalau ada kurang nilainya ya dari para pengajar semua di kumulatif dan nilai akhir lah yang yang menentukan. Nah, saya kira demikian Bapak dan Ibu ya yang saya hormati dan banggakan, Ibu Guru, Bapak Guru ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses ya untuk mengembangkan perpustakaannya ya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak Ibu sekalian ya, perilaku dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Nah, kalau saya boleh berpantun, boleh? Boleh Pak. Silakan Pak. Boleh Pak. Kalau Tanya Pak. Betawi ya berpantun ya. Tanya Pak. Pak Bayu baru muncul ya. Nih. Kita mau berakhir tadi. Ya. Halo. Oh ya, halo silakan Pak Bayu, silakan. Halo Pak Sujatna. Iya, halo Pak. Halo. Ya, videonya nggak muncul Pak. Videonya nggak muncul. Halo. Iya, halo Tanya, Pak. Saya dengar. Ya, silakan Pak bertanya. Ya. Halo. Halo. Silakan Pak. Halo, suaranya nggak ada, Pak. Kendala jaringan, Pak Bayu. Kendala jaringan. Bapak dari mana, Pak? Bapak dari mana? Halo. Wah, jaringan. Bisa chatting aja, Pak, ya. Chat aja, Pak. Di chat pertanyaannya, Pak. Jaringan kali Pak Jarna. Oh iya, jaringan. Oke ya. Oke, Bu Seri, waktunya udah habis ya. Waktunya. Iya, baik Bapak dan Ibu ya. Saya berpatut
ada jarum yang patah, janganlah disimpan di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di hati dan lapor polisi. Cakep. Cakep. Andai kata padam pelita, gelap gulita di malam hari, andai ada terlanjur kata, maaf dipinta seterus hati. Siap. Cakep. Pergi ke kota membeli buku. Cakep. Ke kota naik perahu. Cakep. Cakep. Oh, saya ulang lagi nih. Pergi ke kota membeli paku. Gitu. Cakep. Ya, ke kota naik perahu. Cakep. Cakep. Janganlah bosan membaca buku. Banyak membaca, banyak tahu. Asik. Ya, Pak. Keren, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Abalas Pak Sujana. Burung gelatik di atas genteng makan daun selasih. Ya. Ibu-ibu guru yang cantik-cantik dan bapak guru yang ganteng-ganteng, saya ucapkan terima kasih. Ya. Ya sih. Terima kasih Pak. Pak Sujatna. Terima kasih. Iya, ada yang mau balas pantun ya? Pak Sujatna. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sujatna. Baik, Baik, Bapak dan Ibu peserta diklat yang berbahagia, selesai sudah materi pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Amin. Dan kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir peserta yang ada di LDK. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya, Bapak Ibu.